Shalom, selamat pagi. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda. Semangat selalu di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mencoba melanjutkan apa yang saya bawa beberapa waktu yang lalu. Saya berkata pada Anda bahwa Tuhan tidak berhubungan langsung dengan kekayaan dan kemiskinan. Ya, Tuhan ada hubungannya, tetapi dia indirect. Sebab Alkitab berkata, Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18, dalam Ulangan pasal 8 ayat 18, ketika dia bicara soal berkat, Alkitab berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berkat tidak sama dengan kekayaan. Berkat tidak sama dengan kekayaan. Berkat adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu yang Tuhan beri, nomor satu menurut saya adalah kekuatan. Dia beri kekuatan. Kekuatan inilah yang ketika kita pakai dan gunakan, membuat kita bisa memperoleh kekayaan. Apakah ada hubungan kekayaan dengan Tuhan? Tentu saja. Tetapi Tuhan bersifat indirect, tidak langsung. Dia secara langsung memberi kekuatan, bukan kekayaannya. Amsal 10 ayat 22, ayat terkenal, berkat Tuhanlah, Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Bagaimana dengan ayat itu? Baca baik-baik, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Itu sama seperti kalimat ini, Doni makan banyak makanya gemuk. Kalau Doni makan banyak makanya gemuk, berarti makanan tidak sama dengan gemuk. Setuju? Makanan tidak sama dengan gemuk. Saya makan banyak makanya saya gemuk. Tetapi makanan tidak sama dengan gemuk. Sama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Setuju? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kemarin kita sudah bahas bahwa Tuhan membuat kita ada pada sebuah sistem. Tuhan membawa kita pada sebuah prinsip. Sama. Kemarin kita bahas, Pak Cahyo sederhana bilang begini bahwa iya Tuhan kasih anak, saya percaya. Tapi kalau kita tidak berusaha, ya tidak dapat itu anak, kan gitu ya. Setuju ya, kalau nggak pernah berusaha, belum tentu bisa dapat itu anak. Betul juga gitu ya. Tuhan tidak lempar bayi dari sorga kan? Nggak pernah. Dia kasih lewat sebuah usaha. Dan saya percaya hal yang sama. Salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati kita adalah pekerjaan kita. Betul, Tuhan bisa memberkati kita lewat belas kasihan orang lain. Setuju. Tuhan juga bisa memberkati kita lewat keberuntungan dalam kehidupan kita. Setuju. Tetapi ketika Tuhan mau memberkati seseorang, maka umumnya dia berkati seseorang lewat pekerjaan. Saluran utama, pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Sekali lagi, pekerjaan saya adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Makanya Paulus berkata, kalau tidak bekerja sebaiknya tidak makan. Kenapa? Tuhan bisa kirim mana dari langit kan? Betul. Tetapi kalau hari ini Anda tidak bekerja, Tuhan tidak bilang makan. Kalau Anda mau makan, Anda harus bekerja. Kenapa? Sebab pekerjaan adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menyediakan saluran-saluran bagi Tuhan untuk memberkati kita. Lewat yang saya katakan kemarin, prinsip, sama-sama bilang prinsip. Nah, prinsip dalam bahasa Inggris berasal dari kata principle. Jadi principle. Dan principle ini berasal dari kata prince. Prince itu kalau raja punya anak, dia tidak disebut anak biasa, dia disebut prince, pangeran. Kalau dia punya putri disebut princess gitu ya. Dia punya putri. Jadi itu disebut princess. Nah, prince dan princess itu disebut berbeda dengan son and daughter. Anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Sebab prince atau princess artinya first in line. Yang pertama dalam sebuah alur. Atau yang pertama dalam sebuah urutan. Apa itu artinya yang pertama dalam sebuah urutan? Kalau raja mati, maka yang akan menjadi raja berikut tidak perlu cari pada tetangga sebelah. Kalau mau raja mati, ketika raja mati, maka yang akan menjadi pengganti sang raja dicari dari anak.
Sebab mereka disebut prince. Yang pertama dalam sebuah urutan. Jadi kalau raja tidak punya anak, baru Anda cari yang lain. Tapi selama raja punya anak, maka anak itu akan menjadi prince atau princess. Yang pertama dalam sebuah urutan. Yang paling tua disebut putra mahkota, crown prince. Jadi putra yang akan jadi pengganti. Putra mahkota, dia yang pertama. Dia yang pertama di antara yang pertama. Jadi itu sebut prince. Yang pertama dalam sebuah urutan. Jadi prinsipal adalah yang utama, yang pertama. Kalau Anda mau berhasil, maka Anda harus mengerti prinsip. Kalau Anda mau bahas sesuatu, maka Anda harus lebih mengerti dulu prinsip. Anda harus mengerti prinsip. Kita hidup dalam sebuah prinsip dan hukum. Namanya hukum gravitasi misalnya. Bumi berputar, ada hukum gravitasi misalnya. Itu prinsip. Itu sebuah prinsip. Prinsip yang berkata semua yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Anda boleh pakai jubah, naik gedung lantai 13, Anda lompat sambil teriak Superman. Percayalah habis itu Anda jatuh. Bukan berarti pakai jubah Anda bisa terbang. Dulu karena kita masih anak-anak kan ya, kita pikir ada baju, kita ada handuk, kita taruh di belakang. Superman, kita pikir karena ada jubah kita bisa terbang. Kita punya yang namanya hukum gravitasi. Itu prinsip, artinya semua yang naik ke atas pasti jatuh ke bawah. Manusia tidak punya sayap untuk terbang, setuju? Tapi manusia diberi otak untuk mengerti prinsip hukum aerodinamika. Dan ketika dia mengerti prinsip dan hukum aerodinamika, dia menciptakan satu penemuan yang disebut pesawat terbang. Itu sebabnya manusia sekalipun tidak punya sayap, tidak bisa terbang seperti burung, tapi dia tetap bisa terbang menggunakan prinsip hukum aerodinamika. Dalam hidup ini, Anda dan saya harus mengerti prinsip. Nah, ada beberapa prinsip yang saya mau untuk kita perhatikan. Yang lalu kita sudah sempat melihat sebentar tentang prinsip tabur tuai. Nah, mari sekali lagi, ini salah satu prinsip yang harus Anda dan saya mengerti. Sekali lagi, untuk hanya mengingatkan Anda sekali lagi apa yang saya bahas beberapa waktu yang lalu. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat ke-7. Jangan sesat, Galatia pasal 6 ayat 7, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Anda lihat dalam hidup seringkali kita menuai apa yang kita tidak tabur, setuju? Dalam hidup saya seringkali menuai apa yang saya tidak tabur. Saya beri contoh, saya naik mobil, ketemu becak lagi oleng, kena mobil saya tergores, saya rugi. Saya tidak salah, tukang becaknya yang salah, saya tidak menabur, saya tidak menabur, tapi dia yang menabur kesalahan. Dia menabur kesalahan, saya menuai kesalahan yang dia tabur. Saya misalnya buat salah, istri saya tidak buat salah. Saya buat salah dalam hal keuangan. Tapi waktu saya buat salah dalam hal keuangan, yang ikat pinggang selama berbulan-bulan bukan cuma saya. Istri saya juga harus ikat pinggang selama berbulan-bulan. Kenapa? Kesalahan saya kok dia ikut makan? Ya, sebab Anda bukan hanya menuai apa yang Anda tabur, Anda juga menuai apa yang orang di dekat Anda tabur. Anda harus tahu itu. Seringkali kita menuai apa yang kita tidak tabur. Tetapi kita tetap akan menuai apa yang kita tabur. Tabur dan tuai akan selalu terjadi. Masih ingat satu kali ketika Elia di Bukit Karmel, persembahan terbesar Elia di Bukit Karmel bukanlah kambing dan domba. Persembahan terbesar Elia di Bukit Karmel untuk api turun dari langit bukanlah lembu yang dipersembahkan. Persembahan terbesar Elia waktu dia mempersembahkan persembahan di Bukit Karmel adalah air yang dia suruh curahkan di dalam persembahan itu. Sebab Anda ingat Elia berkali-kali menyuruh orang untuk membasahi korban, betul? Dia suruh orang, padahal air itu mahal. Kenapa mahal? Israel sudah 3,5 tahun tidak ada hujan.
Berarti ketika mereka mengalami masa kekeringan, air menjadi sesuatu yang langka. Air menjadi sesuatu yang berharga. Air menjadi lebih mahal daripada emas mungkin. Air menjadi lebih mahal daripada korban persembahan mungkin. Air yang dituangkan itu mahal. Dan hasil dari ketika Tuhan membakar persembahan dan air yang dipersembahkan oleh Elia, hasilnya adalah Elia berdoa minta hujan, hujan turun. Lihat, Elia beri air, Tuhan balas dengan hujan. Apa yang kita tabur, satu kali kita pasti akan tuai. Anda tabur kejahatan, Anda tidak akan pernah lewat dari hukum ini. Anda satu kali akan menuai kejahatan yang Anda tabur. Anda tabur kebaikan, satu kali Anda akan menuai kebaikan yang Anda tabur. Ada orang yang selama hidup beri makan untuk orang lain. Waktu dia mati banyak orang datang bawa makanan untuk dia. Di pesta, di acara pemakaman penghiburannya dia. Apa yang dia tabur, dia tuai. Anak cucunya, orang lain berbelas kasihan. Sebab dia menabur belas kasihan, dia menuai belas kasihan. Apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Sesederhana itu. Oleh sebab itu hari ini Anda dan saya perlu mengerti tabur dan tuai, apa yang kita tabur adalah saluran, salah satu saluran bagi Tuhan untuk memberkati kita. Jadi itu saluran bagi Anda dan saya. Nah, yang kedua yang saya mau Anda lihat hari ini, yang saya mau bicara agak panjang adalah hikmat. Hikmat adalah berkat Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Hikmat adalah salah satu berkat Tuhan untuk memperoleh kekayaan. Coba Anda lihat Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Jadi kalau Anda punya kapak dan kapak Anda sudah tumpul dan tidak diasah, maka untuk memotong pohon, orang harus memperbesar kekuatan. Dia harus bekerja lebih keras. Tetapi pengkhotbah kemudian berkata, ini yang membuat seseorang berhasil. Tetapi yang terpenting, ingat tadi saya bicara tentang prinsip. Prinsip adalah yang pertama dari sebuah urutan. Dia berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah doa dan puasa. Ya dong, kita kan rohani kan gitu ya. Doa dan puasa. Oh enggak, pengkhotbah tidak berkata demikian. Yang terpenting untuk berhasil adalah banyak-banyak ke gereja. Pengkhotbah juga tidak bilang begitu. Yang menarik adalah dia percaya Tuhan, dia mengikuti Tuhan, tetapi dia menyadari satu hal, untuk berhasil, doa berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah selalu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi untuk berhasil, urutan nomor 1 adalah hikmat. Kalau Anda mau berhasil, sekali lagi, dia tidak beri kekayaan. Saya sudah bilang, Tuhan dalam hubungan kekayaan indirect. Yang dia beri adalah hikmat. Kalau Anda bisa punya hikmat, maka hikmat itu akan membuat Anda berhasil. Makanya ketika kita tahu cerita Salomo, waktu Tuhan tanya kamu minta apa, dia bilang minta hikmat. Dan Tuhan bilang apa yang tidak kamu minta aku beri. Apa itu? Kekayaan. Sebab hikmat itu mendatangkan kekayaan. Makanya dia berkata yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, apa itu hikmat? Apa itu hikmat? Apakah hikmat berhubungan dengan pengetahuan? Tidak. Hikmat lebih berhubungan dengan pengertian. Berbeda dengan pengetahuan. Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Sekali lagi, Amsal 4, 7. Hikmat is one of the main principle. Itu salah satu prinsip utama dalam hidup manusia. Amsal 4 ayat 7. Permulaan. Kembali lagi. Ingat saya bilang prinsip. Yang pertama dalam sebuah urutan.
Dia berkata, permulaan itu berarti nomor satu. Permulaan hikmat, untuk mendapat hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah bukan pengetahuan, pengertian. Nah, bagaimana, apa itu hikmat? Dari mana itu hikmat? Dari mana saya tahu? Iya, apa itu pengertian? Apa beda pengetahuan dan pengertian? Nah, mari saya bawa Anda pada Yakobus pasal 3. Dia bilang hikmat tidak banyak berhubungan dengan pengetahuan. Hikmat berhubungan dengan pengertian. Apa beda pengetahuan dan pengertian? Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai 17. Apa itu hikmat? Saya berdoa Anda berhasil dalam nama Yesus. Punyalah hikmat. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Apa itu hikmat yang tidak berasal dari atas, tapi hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Lihat ayat 16. Sebab di mana ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada segala kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dia bilang, iri hati dan mementingkan diri sendiri, egois, is wisdom, hikmat. Hanya hikmat yang bukan dari atas, tapi hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Tapi mari renungkan baik-baik, ini yang saya mau tekankan. Dia bilang iri hati dan egois. Tolong dengar baik. Iri hati dan egois. Saya tanya, iri itu ada di mana? Di otak atau ada di sini? Di hati, makanya namanya iri hati. Bukan iri otak kan? Ya, iri hati. Atau, ya, iri hati itu ada di hati. Dan dia bilang iri adalah hikmat. Hanya hikmat dunia. Nafsu manusia, setan-setan, bukan dari atas. Tapi iri adalah bentuk hikmat. Hikmat itu ada di mana kalau begitu? Kalau iri ada di hati, egois juga ada di otak atau di hati? Hati, maka hikmat itu tempatnya di mana? Otak atau di hati? Kalau iri adalah hikmat dan iri itu ada di hati, berarti hikmat tempatnya bukan di otak, hikmat tempatnya di hati. Pengetahuan itu ada di otak, tetapi hikmat pengertian itu ada di hati. Itu perbedaan antara hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan itu ada di sini, tetapi hikmat itu ada di sini. Itu perbedaannya. Nah, mari saya tunjukkan sekali lagi. Tadi sudah sempat saya katakan pada Anda. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai ayat 13. 1 Raja-Raja 3 ayat 12 sampai 13. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian. Di mana tempatnya hikmat dan pengertian? Hati. Sekali lagi dia berkata, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu baik. Apa? Yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dia berkata, maka apa yang kamu tidak minta aku beri, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Kembali lagi Anda lihat, yang Tuhan beri kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Salah satunya adalah hikmat. Kalau tadi saya bicara tentang investasi kehidupan, taburan Anda. Tetapi nomor 2, saluran utama Tuhan memberkati kita adalah wisdom. Dan wisdom, hikmat ada di hati. Hikmat bergandengan tangan dengan pengertian.
Apa fungsi pengertian dengan saya? Bukankah hikmat bicara soal kepintaran? Pengertian ini dahsyat. Lihat Keluaran 31, lihat Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Ini buah dari hikmat, ini buah dari pengertian. Keluaran 31 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan Roh Kudus. Inilah kata pertama dalam Alkitab yang ada istilah penuh Roh Kudus. Telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi untuk bekerja menurut Keluaran 31 ayat 3 kita butuh 3 hal. Kita butuh keahlian, kita butuh pengetahuan, tetapi ada ketiga yang seringkali tidak kita miliki, pengertian. Pengertian berbeda dengan pengetahuan. Pengertian berbeda dengan keahlian. Tetapi untuk bekerja, menciptakan sesuatu yang baik, Anda butuh 3 hal. Keahlian, pengertian, pengetahuan. Kenapa ini penting sekali? Ini penting. Sekali lagi, ada di hati. Sekali lagi, hikmat dan pengertian ada di hati. Berarti saya lihat begini, ada orang boleh pintar punya pengetahuan, ada orang boleh cakap punya keahlian, tetapi kalau dia tidak punya pengertian, dia tidak punya hikmat, maka dia akan menjadi licik. Betul? Orang yang hanya pintar dan cakap, punya keahlian dan pengetahuan, tetapi hatinya jahat, dia akan pintar dan cakap dalam berbuat jahat. Tetapi hikmat dan pengertian membuat kita bukan hanya punya kepintaran, punya keahlian, tetapi bagaimana kepintaran dan keahlian kita itu bisa dipakai untuk memberkati orang lain, buat sesuatu yang baik. Itu hikmat. Hikmat dan pengertian ketika Tuhan Yesus berkata, jangan hanya seperti tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Jangan hanya cerdik seperti ular, supaya tulus seperti merpati. Ada orang cerdik tetapi tidak tulus, tidak punya hati yang baik. Hikmat. Maka dia jadi licik. Kecerdikan tanpa ketulusan adalah kelicikan. Ketulusan tanpa kecerdikan adalah kebodohan. Kita harus punya dua-duanya. Saya takut ada banyak orang pintar tetapi tidak punya ketulusan. Hari ini salah satu hal adalah tulus. Tulus gampang ditipu oleh orang, Pak. Ya makanya ada cerdiknya juga gitu loh. Tetapi seandainya pun tidak, dengar baik-baik. Ketulusan Anda itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan orang yang tulus hati. Jadi saluran nomor 1 adalah investasi taburan Anda. Apa yang Anda tabur dalam hidup ini? Apa yang Anda kerjakan dalam hidup ini? Saluran nomor 2 adalah hikmat, ketulusan kita. Dan nomor 3 menurut saya, prinsip ketiga yang Anda dan harus saya tahu adalah iman. Untuk berhasil dalam hidup ini, kita perlu yang namanya iman. Sebab dia berkata, menurut imanmu terjadilah. Berkali-kali saya berkata pada Anda, iman bukan percaya pada Tuhan. Tapi iman adalah mempercayai Tuhan. Iman itu adalah belajar bersandar pada Tuhan. Anda lihat saya bersandar, berat beban hidup saya yang sudah berat memang saudara. Saya letakkan sepenuhnya kepada kekuatan mimbar ini. Itu artinya saya bersandar. Kalau mimbar ini tidak kuat, bukan cuma mimbar ini yang hancur, saya juga yang jatuh. Anda nangkap? Iman berarti belajar menyerahkan seluruh beban saya pada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan lebih dari cukup untuk menguatkan saya, menopang saya. That's faith. Faith bukan hanya tahu Tuhan ada, mimbar ada.
Tapi iman, faith adalah belajar untuk bersandar. Kalau saya tahu ini mimbar, ada mimbar ini kuat, saya bersandar pada mimbar ini. Di mana saya meletakkan seluruh beban hidup saya di atas mimbar ini. Dan membuat saya kuat, bukan saya. Yang membuat saya kuat, mimbar ini. Sama, percaya yang buat saya kuat dalam hidup, bukan saya. Tapi Tuhan yang menguatkan saya. Kalau Anda bisa bersandar terus pada Dia, apapun yang kita lakukan, kita sandar Tuhan. Kita tahu ini Tuhan mau, saya lakukan. Mungkin kelihatannya sukar, tapi percayalah memang sukarlah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Sukar, tapi saya sandar sama Tuhan. Saya letakkan seluruh hidup dan seluruh persoalan hidup saya pada Dia. Percaya bahwa Dia lebih dari cukup untuk menopang saya. Hari ini biarlah 3 prinsip sederhana ini membangun kehidupan kita. Oh Pak, ternyata menjadi kaya itu spiritual, sesuatu yang rohani. Iya, sebab Anda tidak bisa kaya hanya dengan egomu sendiri. Ya, Anda bisa kaya, tetapi Anda jadi orang yang jahat, Anda jadi orang yang murung, Anda jadi orang yang kecewa, Anda jadi orang yang pahit, Anda jadi orang yang benci, Anda jadi orang yang tidak percaya orang lain. Tetapi ketika Anda berhasil, karena nomor 1, Anda investasikan seluruh kehidupan Anda. Apa yang Anda tabur, Anda percaya Anda tuai. Hari ini kita menabur dengan tetesan air mata. Satu kali kita akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Nomor 2, wisdom, hikmat, ketulusan. Dan nomor 3, bersandar pada Tuhan dalam iman percaya kita pada Tuhan.